pesan penting, dan energi kamu di hari ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas pesan penting dan juga energi untuk kamu di hari ini. Nah, seperti apa pesan penting dan juga energi kamu di hari ini? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Kalau kita bicara soal masalah ya, pada hari ini, kamu juga secara personal masih merasakan ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa juga emang seperti yang jenengan rasakan di beberapa waktu terakhir ini juga jenengan juga dalam kondisi yang cukup bagus gitu loh, dalam kondisi yang cukup mampu untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan semua perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga tidak terlalu emosional di hari ini ketika kau menghadapi beberapa masalah, kau menghadapi beberapa kemungkinan perkara-perkara yang terjadi, kamu tetap bisa fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya, tidak terfokus pada nada-nada sumbang yang ada di sekitar kamu. Memang ya mohon maaf ya, di lingkungan sekitar kamu ini masih ada beberapa orang yang tidak suka dengan kamu, sehingga dia pun juga akan selalu mencari cara, berbagai macam cara untuk menimbulkan beberapa masalah-masalah yang ada. Sehingga dalam situasi yang terjadi, kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih aware dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Karena kalau kamu tidak bisa lebih aware, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah dan juga akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang akan terjadi. Dan kemudian kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Kamu di dalam menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah itu, dan juga menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang lain itu harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih sabar gitu loh. Sehingga dengan situasi ketenangan kamu, dengan situasi kesabaran kamu, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang kamu rasakan, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi emosi, kamu juga bersyukur gitu loh. Karena apa? Secara posisi emosi, kamu juga masih bisa untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik. Ya terkadang gini loh, saking banyaknya masalah, kamu juga terkadang merasakan adanya problem inilah, adanya problem itulah, dan juga ada beberapa problem-problem yang lainnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, walaupun terkadang emosi kamu cukup negatif, tapi yang harus kamu syukuri, kamu masih mampu dan kamu masih bisa untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan kamu mampu untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada dengan baik, tentunya juga akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang bagus yang ada di dalam diri kamu. Dan ingat, kamu juga jangan terlalu gegabah, jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena ketika kamu terlalu tergesa-gesa, ketika kamu terlalu terburu-buru, tentu nanti malah akan menimbulkan beberapa masalah dan juga nanti malah akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga terkait dengan kesabaran kamu. Memang kamu juga sadar di hari ini sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan, kamu juga sadar ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi ya dengan kesabaran yang kamu punya, dengan kesabaran yang kau miliki, tentu ini juga nanti akan malah memberikan satu fase yang bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam konteks yang terjadi berikutnya, kamu juga jangan terlalu takut.
jangan terlalu khawatir untuk mengambil keputusan. Kenapa? Terkadang ketika kamu terlalu khawatir, ketika kamu terlalu takut untuk mengambil keputusan, tentu juga nanti malah akan menimbulkan beberapa situasi yang kurang bagus. Jadi kamu harus yakin dengan kemampuan, kamu juga harus yakin dengan kapasitas yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan kelemahan kamu. Ketika kamu sadar itu adalah kelemahan, ya maka upayakan kamu juga harus bisa untuk mengevaluasi segala situasi yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika kamu dalam kondisi yang buntu, dalam kondisi yang lemah, malah terlalu kamu paksakan. Karena ketika kamu terlalu memaksakan, padahal kamu dalam situasi yang ada keterbatasan, justru ini malah akan menghambat beberapa hal yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah pengen cepat-cepat gitu loh untuk menyelesaikan semua problematika yang ada. Karena ketika kamu terlalu terburu-buru, tentu ini juga nanti malah akan memunculkan situasi-situasi yang kurang bagus yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam posisi finansial, upayakan di hari ini kamu juga jangan terlalu boros. Di hari ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir terkait dengan posisi keuangan kamu. Kenapa? Kalau kita bicara soal posisi finansial, kamu juga masih bisa untuk menyikapi segala sesuatu yang ada dengan baik. Nah, oleh karena itu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, secara finansial pelan-pelan kamu juga sudah mulai pulih. Pelan-pelan kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan ada beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Tapi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu takut dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih tenang dalam menghadapi apapun. Jadi ya pesan dan energi kamu di hari ini, kamu juga harus tenang. Karena apa? Kamu juga sebentar lagi akan mendapatkan beberapa fitnah, akan mendapatkan beberapa energi-energi negatif dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi saya rasa kamu juga harus betul-betul waspada dan juga harus betul-betul berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, kurang lebih memang seperti ini pesan dan energi kamu di hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.